Selamat siang sobat-sobat Samuel Star semuanya. Bertemu lagi dengan saya William Mahmudi dari tim Research Samuel Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan update bagaimana kondisi terbaru untuk kondisi IHSG dan saham-saham yang terbentuk di bursa hari ini. Seperti yang kita lihat, untuk IHSG itu sudah ada technical rebound dari level support 3.900 sampai 4.000. Yang menarik di sini adalah sebenarnya belum ada pergerakan tren yang cukup kuat untuk IHSG dan pergerakannya saat ini bisa dibilang berkonsolidasi setelah breakout dari downtrend line yang terbentuk sejak awal tahun. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sobat-sobat sini bisa ingat kalau sekarang ini kita berada di tengah situasi yang tidak begitu kondusif. Ekonomi ini sedang tertekan karena ada wabah coronavirus di seluruh dunia. Dan kita lagi menanti juga bagaimana untuk data-data tenaga kerja yang akan keluar minggu ini. Kalau kita lihat di sini kemarin sudah ada keluar data dan memang angka pengangguran di Amerika itu meningkat sangat drastis karena ekonomi melambat di tengah isu coronavirus. Untuk IHSG-nya sendiri, seperti yang tadi sempat kita bahas sedikit di awal-awal, pergerakannya ini memang masih belum menunjukkan tren yang cukup kuat. Pada angka kisaran di 4.400 sampai 4.600 di sini, IHSG masih cenderung tertahan. Kecenderungannya di sini bagaimana? Kalau kita lihat ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu ada saat ini akan ada terbentuk pola double bottom, di mana IHSG akan kembali tertekan, kembali ke level support 3.900, 4.000, baru kemudian terjadi technical rebound sehingga bentuk huruf W, makanya kita sebut ini pola double bottom. Namun kemungkinan yang lain adalah untuk IHSG ini tidak bisa tertahan di level support dan akan membentuk pola bearish continuation. Dengan kata lain akan terjadi breakdown dari level support 3.900 4.000. Situasi yang serupa kalau kita ingat sempat terjadi di tahun 2008. Kalau kita lihat sini IHSG sepanjang 2008 ketika itu sempat mencapai angka tertinggi di 2.800-an. Lalu sepanjang bulan Maret dan Mei, IHSG-nya di sini seperti saya dibilang itu agak tertahan cukup lama, yaitu pada angka kisaran 2.200 sampai 2.400. Orang sedang berharap akan ada technical rebound cukup kuat dan IHSG melanjutkan all time high. Namun yang terjadi justru adalah IHSG malah tertekan dan breakdown dari level support 2.100 dan tekanan jual itu terus berlanjut sampai mendekati bulan November-Desember 2008 di mana IHSG sempat mencapai titik terendah di angka 1.100-1.200. Jadi untuk saat ini memang kita sudah menemukan bottom IHSG di tahun 2020. Tapi apakah itu sudah bottom yang terbottom? Yang itu yang kita sekarang harus melihat situasinya dalam beberapa hari ke depan. Kalau untuk saham-saham yang menarik dalam kondisi situasi seperti ini, kita lihat pertama, karena IHSG ini adalah indeks yang berdasarkan kapitalisasi pasar, kita harus melihat juga saham dengan kapitalisasi pasar terbesar. Saat ini kebanyakan memang didominasi oleh saham-saham banking. Kita lihat untuk BCA, saat ini seperti halnya IHSG, dia sudah breakdown dari downtrend line terbentuk sejak awal tahun 2020. Saat ini seperti halnya IHSG, BBCA itu berkonsolidasi pada angka kisaran sekitar 26.000 sampai 28.000. Nah, kalau ini juga seperti halnya IHSG, ada kecenderungan bisa menjadi pola double bottom atau menjadi bearish continuation. Jadi beberapa hari ini akan menjadi pergerakan yang genting untuk BBCA. Saham bank lain yang juga menjadi perhatian kami adalah BBRI. Seperti kita lihat di sini, seperti mirip dengan BBCA, BBRI juga sudah patah downtrend-nya lainnya, dan sekarang ini berkonsolidasi. Kalau kita lihat ini konsolidasinya itu pada angka kisaran 3.000 sampai sekitar 3.400. Dan ini apakah ini akan menjadi pola double bottom seperti halnya IHSG dan menjadi bearish continuation? Kita harus melihat bagaimana dalam beberapa hari ke depan. Lalu bagaimana dengan saham lain yang bisa menarik di tengah pergerakan yang tidak menentu ini? Beberapa orang melihat bagaimana dengan emas. Emas itu kan banyak yang dibilang sebagai safe haven, di mana kalau tidak pastian meningkat, orang akan lari ke safe haven. Di Indonesia untuk emiten emas biasanya diwakili oleh emiten MBKA. Kalau kita ingat ini adalah emiten tambahan emas dengan produksi yang cukup tinggi. Seperti halnya saham-saham bank, sebenarnya ini kalau MBKA itu lagi berkonsolidasi. Memang saat ini di tengah market yang rada bearish itu pergerakan market semuanya cenderung dominan mirip dengan IHSG. Makanya kalau kita lihat MDK-nya sendiri pun sekarang ini berkonsolidasi dan sering kita lihat ini akan menguji level support di angka 900. Jadi cukup menarik di sini. Dalam beberapa hari ke depan saham-saham yang ini semuanya akan menunjukkan apakah kita ini benar-benar sudah menemukan bottom dari IHSG di tahun 2020 ataukah kita ini masih akan berlanjut tertekan seperti hal skenario 2008. Saat ini kita harus berhati-hati dan kita melihat situasinya terbaru secara teknikal dan akan kita update lagi. Namun kita juga ingat sekarang ini lagi ada wabah coronavirus, tidak cuma Indonesia tapi global. Dan di Indonesia berarti saham-saham yang terkait dengan farmasi maupun sakit bisa dipertimbangkan.
Untuk blue chipnya biasanya kita lihat untuk saham seperti Kalbe Farma. Ini cukup menarik karena kalau kita lihat Kalbe Farma itu downtrend line-nya memang patah juga seperti hal yang lain pada pertengahan Maret 2020 dan sekarang ini bisa dilihat itu ada pergerakan naik bentuk uptrend line. Kemana uptrend line-nya ini akan terbentuk? Memang secara teknikal nih kami melihat ada resisten untuk KB Pharma itu yang kisaran 1.300. Ini cukup menarik karena berbeda dengan saham bank dan MDK yang tadi. KB Pharma ini masih ada menunjukkan pergerakan short term rally dengan targetnya ini masih ada sedikit lagi kan 1.300. Jadi bisa dipertimbangkan. Tidak cuma KB Pharma tapi juga beberapa saham farmasi lainnya. Nah, dengan demikian ini update teknikal, kita akan update lagi nanti dalam beberapa hari ke depan bagaimana situasi terbaru setelah menguji level support di ISG. Sekian, terima kasih.